Halo rekan tegas semuanya, selamat datang di podcast ini. Selamat datang juga yang sudah mampir dan mau mendengarkan podcast ini. Dan jangan lupa dengarkan sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semuanya ya. Pertama-tama nggak afdol rasanya kalau tidak menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat sensitif di negeri kita tercinta ini, yakni HAM atau hak asasi manusia. Waduh, kalau kalian ada unek-unek tentang hal ini, silahkan disimpan dulu unek-unek dan pertanyaannya di akhir video. Dengarkan sampai akhir. Boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pandangan, tapi tidak boleh menjatuhkan pendapat orang lain. Video ini murni pendapat dari tim kita, jadi kalau ada salahnya, bolehlah dikoreksi bersama. Kita juga mencuil beberapa sumber berita agar lebih akurat nantinya. Di sini saya juga sudah ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni ada Mas Yasir, Mas Idam, ada Mbak Sasa dan juga Mbak Harisin Laili, dan ada Mas Tegar. Kita juga menambahkan narasumber dari kalangan masyarakat tentang pandangan mereka akan adanya hak asasi manusia. Mereka akan berpendapat menurut mereka. Nanti kita akan membahas yang ringan-ringan aja ya, yakni pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Karena ini asik untuk dihubris dan dibicarakan, apalagi didengar oleh kalangan remaja pelajar sesuai dengan materi pelanggaran HAM. Yang akan dibahas nanti mulai dari pengertian dari hak asasi manusia, penjabaran serta uraian contoh pelanggaran HAM di lingkungan sekolah, serta kita akan adakan sesi tanya jawab terhadap narasumber kita. So, pertama kita mulai dari pengertian HAM terlebih dahulu. Silahkan Mas Tegar untuk memberikan pengertiannya dok dari hak asasi manusia itu. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Hak asasi manusia bisa berlaku di mana saja, untuk siapa saja, dan kapan saja. Berdasarkan bentuk pelanggaran HAM dibagi menjadi dua, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi adalah suatu pembatasan, pengucilan, dan pelecehan atas dasar perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, dan keyakinan. Diskriminasi termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena pengurangan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok atau seseorang. Penyiksaan ini dapat menimbulkan rasa sakit, penderitaan, dan trauma seseorang secara jasmani dan rohani. Kalau berdasarkan sifat, pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang sampai bisa mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, perbudakan, penganiayaan, dan penyanderaan. Yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan itu adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi tetap merugikan orang tersebut. Contoh-contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekolah itu ada banyak. Contohnya pelajar yang menghina pelajar lain, siswa yang menganiaya siswa lain, guru yang memberi hukuman berlebih kepada siswanya secara fisik seperti menendang, mencubit, dan menjewer, tawuran antar pelajar yang dapat menewaskan korban, lalu penganiayaan, pencemaran nama baik, aksi kekerasan, pencurian, dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk Mas Tegar. Dan kali ini kita lanjut dari Mbak Sasa dan juga Mbak Harisin Laili. Nah, Mbak Harisin Laili dan juga Mbak Sasa berikan penjabaran dan juga uraian terhadap materi tadi. Jadi silakan speak up dan juga berikan pendapat kalian ya. Hak menjadi salah satu hal penting dan mendasar dalam kehidupan. Begitu pentingnya hak, banyak terjadi kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia atau HAM baik di Indonesia maupun dunia internasional. Berikut pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli. Menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa secara lahir atau secara kodrat melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna.
Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak berfungsi untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Menurut Kuncoro Purwopranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci. Menurut Peter R. Baer, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Menurut Austin Rane, hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Menurut G.J. Wolhoff, hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada diri setiap manusia. Hak ini bersifat tidak boleh dihilangkan. Jika hak dihilangkan, maka akan menghilangkan derajat kemanusiaan. Menurut John Martenson, hak asasi manusia didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tanpa adanya HAM, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. HAM adalah hak alamiah sesuai kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal dan berperi kemanusiaan. Menurut C. D. Rover, HAM adalah hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak asasi manusia mungkin saja dilanggar, tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Menurut Baharudin Lopa, HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Namun bukan berarti manusia bisa berbuat semaunya. Apabila seorang merusak dan mengganggu hak asasi orang lain, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut Sutantio Wijosobroto, hak asasi manusia adalah hak-hak moral yang melekat secara kodrat pada setiap manusia. HAM bertugas menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi melindungi harkat dan martabatnya. Oke, terima kasih untuk Mbak Harisun Laili dan juga Mbak Sasa terhadap materi, uraian, dan juga penjabaran tentang pentingnya hak asasi manusia. Dan sekarang saya akan membacakan di Wikipedia tentang hak asasi manusia. Di sini hak asasi manusia itu disingkat HAM. Dalam bahasa Inggris yaitu Human Rights adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan aja, di mana aja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan hak politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik, seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap
HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas. Dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dalam sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak bebas untuk perbudakan maupun penyiksaan. Nah, tadi ada istilah lex specialis. Nah, lex specialis saya sudah lihat bahwa lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat atau lex generalis. Contohnya dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Gubernur, bupati, dan wali kota harus dipilih secara demokratis. Aturan ini bersifat umum atau lex generalis, dan ia dikesampingkan apabila ada hukum yang mengatur secara khusus. Nah, itu adalah pengertian dari istilah lex specialis ya. Dan juga masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan, yang kemudian mempengaruhi wacana politik selama revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskannya Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau PUHAM di Paris pada tahun 1948. Sementara itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan juga ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan juga badan-badan traktat PBB, seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan juga Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR dan juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICASCR sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia ini. Nah, itu adalah materi dari Wikipedia, teman-teman. Jadi kalau ada kesalahan atau apapun itu, ya kalian bisa revisi Wikipedianya, yaitu saya bacakan dari Wikipedianya. Untuk Mas Idam dan juga Mas Yasir, Mas Idam silahkan memberikan 10 contoh deh, 10 contoh hak asasi manusia dan pelanggarannya. Nah, pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah, berikan 10 contoh aja. Berikan 10 contoh aja. Dan untuk Mas Yasir, berikan 2 contoh hak asasi manusia yang telah dilanggar, yang benar-benar berat, dan ini bisa menyebabkan korbannya itu traumatik dan juga bahkan kehilangan nyawa. Silahkan untuk memberikan contoh pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah. 1. Siswa saling hina antara sesama siswa. 2. Adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh siswa sesama siswa. 3. Guru yang memberikan hukuman kepada murid yang berlebihan sehingga membuat siswa itu meninggal atau luka-luka secara fisik seperti memukul, menendang, dan lainnya. 4. Tawuran yang sering terjadi antara pelajar antar sekolah. Nomor 5. Adanya pengkorupsian uang beasiswa oleh oknum guru atau pejabat sekolah. Nomor 6. Guru yang membeda-bedakan anak muridnya antara si pintar dan si bodoh atau si rajin dan tidak rajin. Nomor 7. Adanya kasus bullying yang dilakukan di antara siswa. Nomor 8. Adanya kasus kekerasan yang dilakukan oknum guru. 9. Menghina teman yang berbeda dengan dirinya.
10. Tidak menghormati dan menghargai teman sekelasnya. Oke, dari Mas Idam tadi sudah memberikan 10 poin contoh tentang pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang poin pertama, Mas Idam bilang bahwa saling hina sesama siswa. Memang siswa zaman sekarang itu saling mengolok-olok dan saling menghina satu sama lain. Padahal dia tidak introspeksi diri bahwa dirinya juga hina, lebih hina daripada teman yang dihina tadi. Karena apa ya? Zaman sekarang itu hina-hinaan itu sudah menjadi apa ya, konsumsi siswa lah, seperti itu, konsumsi negatif. Jadi bilangnya dengan dasar bercanda gitu, karena sesama siswa, karena sesama teman, akhirnya ya bilangnya itu cuma bercandaan. Padahal siswa yang diajak tadi itu sebenarnya sakit hati. Yang poin nomor 2, penganiayaan siswa sesama siswa. Ini banyak banget cerita-cerita dulu dan juga berita dulu, artikel-artikel mungkin siswi itu ada yang menganiaya satu sama lain, dan juga penganiayaan tersebut menyebabkan traumatik. Itu dulu ada beberapa kejadian yang tidak bisa saya sebutkan sekarang ya, dan banyak juga contoh. Silahkan kalian lihat sendiri, dan banyak sekali, karena itu menjadi sebuah pelanggaran HAM yang cukup berat, karena siswi saat itu dianiaya oleh temannya sendiri dengan alasan ada yang pertama karena cowok ya, biasanya karena pacar, seperti itu akhirnya dilabrak, kalau enggak ya dianiaya gitu. Ada seperti itu ya. Yang poin nomor 3, guru menghukum secara berlebihan. Ya, memang guru itu boleh menghukum siswa dan siswinya jika melakukan kesalahan, tapi jangan sampai guru menghukum secara berlebihan, apalagi bermain fisik. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi guru-guru mohon untuk menghukum secara sewajarnya. Boleh dihukum hormat yang bendera atau apapun itu, pokoknya jangan secara fisik. Boleh dimarahi saja lah. Oke, nomor 4, tawuran pelajar. Ini tuh sering terjadi ya, tawuran pelajar itu karena hal-hal sepele hal-hal sepele seperti senggolan ya. Kalau di sini itu kayak senggolan sedikit gitu, temannya nggak terima, bawa temannya yang lain, akhirnya bawa temannya lain banyak, akhirnya tawuran. Nah itu biasanya itu siswa-siswa yang kurang kerjaan ya, tidak sayang nyawa gitu. Oke, nomor poin 5 yaitu korupsi uang beasiswa. Nah ini korupsi uang beasiswa ini kan bukan hakmu gitu loh. Ayolah gitu, saling menyadari bahwa janganlah mengkorupsi uang bantuan atau enggak ya, uang beasiswa dari pemerintah, karena ini bukan uangmu gitu. Ini uang dari anak yang dapat beasiswa gitu. Janganlah kamu makan, janganlah kamu ambil gitu. Yang poin nomor 6 yaitu membeda-bedakan siswa ya. Membeda-bedakan siswa ya kayak diskriminasi gitu ya. Diskriminasi kalau nggak salah. Diskriminasi kayak ya lu bukan circle gua gitu. Intinya lu bukan dari sini gitu. Lu tuh pendatang gitu. Jangan ikut golongan kita. Sepertinya seperti itu ya. Beda-bedakan siswa. Terus ada lagi yang berbeda agama juga, seperti ya aku agama ini gitu. Padahal ya agama minoritas itu biasanya sering terkena diskriminasi gitu terhadap agama mayoritas, seperti itu. Oke, nomor 7 bullying. Nah, nanti bullying itu akan dibahas selanjutnya ya. Yang poin nomor 8 itu kekerasan oknum guru. Nah, banyak banget kekerasan oknum guru nih. Seperti dipukul, ditendang, itu banyak sekali, dan saya tidak akan membahas ini secara lanjut ya, karena nanti akan dibahas juga. Nomor 9, menghina teman yang tidak sama dengan dirinya. Ini sudah saya sebutkan tadi, membeda-bedakan siswa juga. Berarti ini nomor 9 itu sama dengan poin nomor 6 ya. Oke, poin nomor 10 itu tidak menghargai teman. Ya, kalau kita berteman itu ya salinglah menghargai, saling toleransi satu sama lain. Walaupun lu itu punya kelebihan ini, janganlah kamu merasa
teman kamu yang lain tidak punya kelebihan seperti kamu, terus kamu itu tidak menghargainya gitu, tidak menghormati teman itu gitu. Jadi setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Hargailah kelebihan yang ada, juga hargai kekurangan yang ada juga. Jadi kita kalau saling menghargai itu, kita akan menemukan kedamaian. Oke, sekarang untuk Mas Yasir, kasih berita atau kasih contoh pelanggaran HAM berat yang ada di lingkungan sekolah. Dan ini salah satu contoh berita pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah, yaitu oknum polisi aniaya bocah SD. MA atau inisial salah satu pelajar SDN Kumai Hilir 1 mengalami insiden yang membuatnya trauma parah. Ia ditampar berkali-kali oleh ASS, seorang brigadir polisi di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. AA ini berawal ketika MA memukul temannya di kelas. DA, anak dari ASS yang telah mengejek dirinya karena menggunakan baju yang robek. DA menjerit dan mengadu kepada ayahnya yang telah menunggu di gerbang sekolah. Ayahnya tidak terima, langsung masuk ke lingkungan sekolah dan menampar MA berkali-kali di depan guru serta teman kelasnya. Oke, mungkin ada contoh yang lain lagi? Dan ini adalah contoh lainnya dari berita pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekolah, yaitu seorang bocah SD di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia karena depresi setelah dibully. Bocah tersebut diduga mengalami perundungan dari teman-temannya dengan cara dipaksa menyetubuhi kucing. Bocah tersebut berinisial F yang mengembuskan nafas terakhirnya di RSUD SMC Tasikmalaya. Perundungan yang dilakukan teman-temannya itu juga direkam dan disebar hingga viral di sosial media. Hal itu membuat sang bocah kemudian mengalami trauma dan penurunan kondisi psikis. F kemudian depresi atas perundungan tersebut, terlebih aksinya menyetubuhi kucing beredar di media sosial. Depresi itu membuat korban tidak mau makan. F kemudian mengeluh sakit pada tenggorokannya, dibawa ke rumah sakit, mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit saat menjalani perawatan. Jadi di sini kita dapat narasumber ya teman-teman, dibantu oleh narasumber. Perkenalkan namanya siapa, asalnya mana Pak? Nama saya Fajar, asal saya Jombang. Oke Mas Fajar. Jadi gini Mas ya, mengingat banyaknya pelanggaran kasus HAM yang ada di Indonesia, menurut Masnya yang sering dan bahkan marak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia ini apa Mas? Menurut saya salah satu bentuk pelanggaran HAM paling sering terjadi dan tidak banyak terekspos di Indonesia ini adalah salah satunya, contohnya adalah bullying. Bullying biasa terjadi di ranah sekolahan, bahkan tidak hanya di sekolah, bullying juga terjadi di sosial masyarakat umum. Nah, ini kan biasanya banyak nih yang bullying gitu. Ini katanya ini Mas ya, biasanya itu karena faktornya ini, katanya itu yang apa? Yang sering diucapkan sama ini loh Mas, anak muda sekarang, circle-circlean Mas biasanya itu. Kalau yang nggak ikut circle dia itu kadang itu nggak diskriminasi jadinya Mas. Jadi seperti itu, berarti kan adanya perbedaan golongan, berarti seperti itu. Nah ini menurut Masnya cara mengatasi yang paling efisien itu gimana Mas? Bagi saya cara mengatasi hal semacam itu anak-anak perlu kembali lagi belajar tentang Pancasila ya, Persatuan Indonesia, di mana di Pancasila sendiri kita mengetahui ada sila yang mengatakan bahwa Persatuan Indonesia kita semua harus bersatu, tidak peduli suku, ras, agama ataupun antar golongan. Dan tulisan besar yang ada di bawah burung Garuda tercinta kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, slogan negara kita. Di situ sudah dikatakan berbeda-beda tetap satu jua. Nah, kebanyakan terjadinya bullying di sini adalah perbedaan. Faktor awalnya adalah perbedaan. Cara untuk mengatasinya adalah mengurangi gesekan antar golongan yang ada dan juga mengurangi pola pikir terhadap penggolongan masyarakat tertentu. Seperti contohnya begini.
Jika kita melihat masyarakat yang ada di Indonesia sekarang, kebanyakan mereka itu memiliki bagaimana ya? Mereka itu memiliki sebuah aturan tidak tertulis, yaitu adanya pengkastaan, di mana ada masyarakat dengan golongan tertentu dianggap memiliki strata sosial yang berbeda. Contoh, jika ada satu orang anak kaya dan satu anak orang biasa dan satunya anak orang kurang mampu, maka bisa dikatakan terjadi strata sosial di sini, perbedaan, yaitu yang kaya, yang biasa saja, dan yang tidak mampu. Nah, sebenarnya cara untuk mengurangi terjadinya bullying adalah menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat tersebut. Jadi mereka tidak boleh menggolongkan orang berdasarkan dari kemampuan finansial mereka ataupun bentuk fisik mereka atau seperti apapun itulah. Yang penting itu jangan sampai terjadi penggolongan atau pengkastaan yang ada di masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan kalau terjadinya bullying kebanyakan adalah orang sering membeda-bedakan antar mereka sendiri. Masyarakat sering membeda-bedakan antar mereka sendiri, di mana ada yang mungkin keuangan mereka berbeda. Seperti tadi jadi circle. Circle di sini kan bahasa Inggrisnya circle, dalam bahasa Indonesia kan artinya lingkaran. Atau lebih tepatnya di sini disebut golongan. Jika golongan-golongan tersebut itu masih ada, biasanya orang yang memiliki kasta yang paling rendah bagi mereka atau memiliki sesuatu yang berbeda dengan mereka akan dibully atau dirundung bahasa Indonesianya. Ya, karena bullying dari bahasa Inggris yang arti kata dalam bahasa Indonesianya sendiri adalah merundung atau dibedakan, perundungan, dibedakan semacam itu. Bullying ini bisa diatasi dengan cara menghilangkan sekat-sekat tersebut. Kita tidak perlu membedakan satu orang anak ini pintar atau tidak, satu orang anak ini kaya atau tidak, dia good looking atau bisa dikatakan tampan atau cantik atau tidak. Kalau sekat-sekat semacam itu dihilangkan, maka bullying bisa diatasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus menanamkan pola pikir kepada generasi baru sekarang bahwa bullying itu bisa mengakibatkan dampak-dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisa jadi korban dari bullying tersebut akan merasakan tekanan hidup yang sangat berat, tekanan sosial yang sangat berat, di mana dia menganggap dirinya sendiri itu berbeda dari orang lain, dia menganggap dirinya tidak diterima oleh masyarakat. Contoh saja yang paling besar ada di Jepang, yaitu hikikomori, di mana dia menarik diri dari masyarakat dengan sebuah alasan di mana dia tidak diterima oleh masyarakat karena mungkin dia dianggap jelek, mungkin dia dianggap begini begitu oleh masyarakat, sehingga dia lama-lama minder dan akhirnya tidak mau untuk mengikuti interaksi sosial, dan akhirnya lama-lama dia jadi istilahnya sekarang kalau anak-anak mengatakan ini no life, yaitu dia tidak memiliki kehidupan sama sekali. Yang dimaksud adalah kehidupan sosial. Gitu. Jadi intinya bagaimana caranya untuk menanggulangi bullying? Yang pertama, tetap kembali ke kesadaran diri masing-masing. Yang kedua, hilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat, tidak usah membeda-bedakan. Dan yang ketiga, kita harus memahami kembali makna dari Pancasila kita, terutama slogan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita semua sama, kita semua setara di negara, di mata hukum maupun di mata agama, agar tidak terjadi lagi bullying dan juga kasus-kasus yang lainnya, dan juga tidak timbul korban lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Tapi masih ada pertanyaan. Monggo silakan. Oke, masih ada pertanyaan nih ya Mas ya. Kayak gini Mas, sebenarnya ya kita itu sudah berusaha untuk tidak untuk mendiskriminasi suatu golongan, cuman seperti ini. Ada kalanya ada suatu masa di mana guru ini malah mendiskriminasi siswanya. Seperti ini. Kayak guru itu cenderung akan lebih memperhatikan orang yang lebih tahu, maksudnya itu lebih pintar lah istilahnya, lebih pintar daripada si bodoh. Nah, ini tuh menjadi
dilema di masyarakat. Nah, kan berarti namanya guru kan mengajari yang belum bisa. Kok malah yang pintar itu malah yang lebih walaupun ya memang saya tahu memang karena guru ini ancene kayak apa ya? Ya. Nggak terlalu ngoyo banget gitu ya, apa ya? Tidak terlalu effort lebih lah istilahnya gitu. Daripada mengajari yang belum bisa apa-apa kan keluar tenaga terus ya lebih menghabiskan waktu itu mungkin ya. Itu kadang ada nih entah oknum atau apa ya penyebutannya sebagai guru ya. Saya kurang tahu, cuman bagi guru itu kayak mengajari si bodoh itu kayak lebih ke arah buang-buang waktu gitu. Ada seperti itu. Jadi cuek terhadap yang kurang bisa. Nah, ini yang jadi pertanyaan juga, kenapa sih beberapa ini ya, bukan kebanyakan, cuman beberapa guru itu seperti itu. Nah, mohon dijawab ya Mas ya. Nah, saya simpulkan pertanyaannya dulu. Yang pertama, mengapa guru-guru itu tidak mau untuk mengajari siswa yang istilahnya kurang pintar di dalam muridnya. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara penanggulangannya kan seperti itu. Ini kacamata awam saya memandang hal semacam ini karena saya sudah tidak sekolah, tidak di ranah lingkungan sekolah lagi ya, karena saya sudah lulus ya berapa tahun yang lalu. Di dalam pandangan saya sendiri, mengapa guru-guru tidak mau mengajarkan itu dan tidak mau mengajari anak-anak yang kurang pintar istilahnya? Jelas karena butuh banyak effort yang lebih. Terus kenapa kok mereka seperti itu? Menurut pandangan kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Ini menurut pribadi saya sendiri ya, kita akan menjalani satu jawaban ya. Dulu Ki Hajar Dewantara itu membuat sekolah itu untuk apa? Membuat pintar si bodoh dan memberikan akses kepada yang sudah pintar ini agar dia bisa mengajari mereka yang belum tahu, ya kan begitu. Kenapa seseorang menuntut pendidikan? Agar mereka mengetahui hal-hal yang istilahnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mereka, begitu kan. Di undang-undang sudah ada mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, kewajiban dari negara kita. Terus kemudian orang-orang yang sudah pintar ini kan mengajari mereka-mereka yang belum tahu. Dan ketika orang-orang yang belum tahu ini sudah tahu atau sudah bisa, sudah pintar, dan mereka akan kembali mengulang hingga ke generasi berikutnya. Ingat, salah satu amal yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Jika ilmu tadi bermanfaat, maka amal tersebut tidak akan putus. Loh, dari mana pahalanya? Karena ketika dia memakai memakai ilmu tersebut dan dia bisa memanfaatkannya untuk kebaikan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, maka kita sebagai pemberi ilmunya akan mendapatkan pahala, dan begitu terus sampai ilmu tersebut tidak dipakai kembali. Ya kan begitu, salah satu manfaat dari ilmu. Nah, kenapa kok guru-guru sering seperti itu? Ya karena mereka memang tidak mau mengeluarkan effort berlebih. Dan bagaimana cara penanggulangannya? Saya rasa begini, pola pikir seperti itu harus dirubah, dibuang lebih tepatnya. Itu pola pikir kuno. Justru ketika orang berpikir semakin modern, maka mereka akan menyelamatkan bangsa mereka. Kenapa bangsa kita sangat sulit untuk maju? Adalah banyak sekali orang-orang yang mungkin akan jadi ilmuwan, mungkin menjadi seorang insinyur atau apapun itu, orang-orang pintar di kedepan harinya, mereka tidak mendapatkan fasilitas, mereka tidak mendapatkan akses. Contoh, ada seseorang yang mengatakan, beri aku 10 orang terbodoh di dunia, maka aku akan membuat mereka menjadi 10 orang terpintar di dunia. Itu sebuah penelitian yang pernah dilakukan ya yang jelas di luar negeri. Di Indonesia tidak mungkin dilakukan, yang sangat saya sayangkan. Dan lucunya, di mana mereka mengambil contoh murid terbodoh tersebut, mereka mengambilnya di Indonesia. Lalu apa motivasi guru-guru yang semacam itu, oknum-oknum guru yang semacam itu tidak mau memberikan akses kepada kita yang belum tahu? Contoh, mungkin Mas Arief sebagai penanya di sini ya, Anda mungkin tidak paham atau kurang mengerti dalam bidang ilmu biologi, saya katakan. Apakah guru biologi juga mengetahui ilmu fisika dengan dalam seperti itu? Tentu tidak. Apakah guru biologi juga mengetahui geografi? Tentu tidak. Apakah guru biologi juga mengetahui ilmu ekonomi?
Tentu tidak. Berarti kan bisa kita simpulkan guru biologi tersebut dia juga bodoh di ilmu lain. Kan semacam itu. Pola pikir semacam itu harus dihilangkan. Kita memberikan akses kepada yang lain. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang mengerti bisa menjadi mengerti. Jika guru tidak mau mengajarkan atau mengeluarkan effort berlebih untuk muridnya, saya mau bertanya kepada guru tersebut, untuk apa Anda menjadi guru jika Anda tidak mau mengajarkan siswa yang tidak tahu? Jika Anda memang seorang guru, fungsi Anda adalah mengajar dan mendidik, digugulan ditiru, ya kan? Maka Anda yang menjadi oknum guru semacam ini harus memberikan sesuatu yang bisa digugu dan ditiru oleh siswa Anda, agar siswa tersebut bisa menjadi tahu. Jika memang dia bebal, jika memang dia nakal, perlu diingatkan, perlu. Tapi ingat, kita tahu batas kewajaran. Jika memang dia sudah mentok tidak bisa diajari lagi, bukan berarti dia bodoh, tapi potensi dia di tempat lain. Kembali lagi seperti tadi, mungkin dia bukan orang yang pas di bidang biologi. Mungkin saja ilmunya di matematika, mungkin saja dia di arsitektur. Gambarnya bagus, apanya bagus, tetapi semua mata pelajaran dengan angka, numeriknya sangat buruk. Kemudian dengan bahasa sangat buruk, tetapi dia memiliki pengetahuan tentang gambar, pengetahuan tentang seni, baik itu seni rupa maupun seni musik. Meligus Law, dia tidak bisa membaca notasi nada, tapi dia menjadi seorang komposer yang baik. Dia tidak bisa membaca not nada. Bukankah suatu hal yang aneh jika beliau seorang komposer tetapi tidak bisa membaca not nada? Suaminya menerjemahkan not nada tersebut. Kemudian mereka bisa menjadi seorang komposer yang sangat baik. Bukankah itu suatu hal yang menakjubkan, di mana orang yang tidak bisa membaca not nada, tapi dia adalah komposer terbaik salah satu komposer terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan banyak orang yang seperti ini. Misalnya saja pelukis yang terkenal di Indonesia, lukisannya sangat bagus. Apakah dia bisa berhitung? Belum tentu. Apakah dia bisa bernyanyi dengan bagus? Belum tentu. Karena kemampuan dia ada di situ. Bukan berarti anak tersebut tidak bisa, tetapi anak tersebut mungkin memiliki kemampuan yang hebat di bidang lain. Jika di sekolah dia diberikan suatu ilmu dan batas minimum dia adalah hanya untuk lulus di pelajaran itu, ya sudah, berikan dia semampunya dia semacam itu. Tidak perlu dengan cara dicuekin, kamu bodoh, kamu nggak bisa begini, ya sudah kamu tinggal kelas. Tidak seperti itu. Kalau dia memang dibiarkan seperti itu, mending dia tidak usah sekolah. Mending Anda juga tidak jadi guru. Mending sekolah tersebut tidak ada, karena tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah kita mendapatkan pendidikan yang layak, hak yang sama dalam pendidikan. Sudah diatur di undang-undang kita. Jika Anda masih bersikeras untuk tidak mau melaksanakan hal tersebut, baca kembali undang-undang dan baca kembali Pancasila, kembali seperti tadi. Baca kembali mengapa Anda menjadi seorang guru, dan kemudian bacalah kembali lagi sumpah jabatan yang pernah Anda ucapkan. Oke, itu tadi adalah argumen ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah menganggap seperti ini. Jadi namanya argumen itu berarti kan pendapat orang ya. Ya harap untuk respect lah istilahnya, dimaklumi. Barangkali ada yang berbeda sudut pandang, karena berbeda sudut pandang itu memang hal yang wajar, karena setiap orang itu berbeda pendapat. Ya, pola pikir mereka juga tidak sama. Jadi untuk kesimpulan wawancara kali ini apa, Mas? Kesimpulan wawancara kali ini, yang pertama, kita punya hak dalam sosial di masyarakat. Yang pertama, kita punya hak untuk menjadi berbeda.
Yang kedua, orang lain juga memiliki hak untuk dianggap berbeda dan mereka berbeda. Dan yang ketiga, setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih.